Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja yang membahas tentang strategik intelijen, kontra terorisme dan permasalahan sosial budaya sehari-hari. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap dalam kondisi yang sehat walafiat di era pandemi yang belum berakhir ini. Teman-teman, merespon dari permintaan email, ya, ada kiriman email ke kami, banyak sekali yang mengusulkan, Mas, ada dong rubrik bincang tokoh, diskusi dengan tokoh yang selama ini menjadi pakar intelijen di Indonesia. Nah, merespon usulan teman-teman netizen, subscriber yang saya sayangi dan saya banggakan, insya Allah kita akan mulai edisi bincang tokoh yang nanti isinya adalah para expert, para ahli intelijen, para dosen intelijen yang selama ini berkiprah di Indonesia dan telah banyak menghiasi layar televisi maupun dalam konteks pemberitaan di media massa. Nah, tamu kita pertama pada pagi hari ini adalah seorang perempuan ahli intelijen. Saya lazim sering menyebut beliau adalah Mbak Nuning, atau nama lengkapnya adalah Dr. Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati MSI. Beliau adalah seorang dosen tetap Universitas Pertahanan dan juga pengajar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Sebagaimana teman-teman bisa lihat di kurikulum vitae yang saya tampilkan di layar ini ya. Jadi silakan dilihat, beliau lengkap sekali kapabilitas beliau sebagai anggota DPR, pernah dari fraksi Hanura, pernah juga dari anggota DPR dari fraksi PDIP. Kemudian beliau juga aktif di kegiatan sosial, aktif di bisnis juga sebagai seorang komisaris di perusahaan swasta. Dan saat ini secara kiprah beliau adalah peneliti, pengamat, dan pengajar intelijen di berbagai universitas. Nah, teman-teman, untuk nggak berpanjang-panjang, mari simak perbincangan saya dengan Mbak Nuning melalui aplikasi Zoom berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan. Waalaikumsalam, sugeng enjang, matur nuwun Mas Ridwan Habib. Ya, Mbak. Selamat berhari Minggu. Mbak Nuning, matur nuwun. Terima kasih banyak sudah bergabung di rubrik terbaru di YouTube saya, Mbak. Namanya Bincang Tokoh. Jadi ini adalah request dari teman-teman di email, Mas, coba dong ngobrol dengan para pengamat intelijen, dosen-dosen intelijen yang banyak di Indonesia supaya juga memperkaya pengetahuan dari netizen. Nah, ini teman-teman, bintang tamu kita hari ini adalah Mbak Doktor, saya manggilnya Mbak Nuning ya, panjang soalnya nama beliau. Mbak Doktor Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati MSI, ya, atau akrab disapa Mbak Nuning. Beliau adalah dulu sejak tahun 99 ya Mbak Nuning ya, anggota DPR ya. Tahun 1999 sampai 2019. 2000. Enggak, jadi mohon izin tahun 99 sampai 2004 saya adalah anggota DPR RI dari PDIP sekaligus sekretaris fraksi pertama dari PDIP yang saat itu adalah fraksi terbesar. Lalu yang kedua, 2009 sampai 2014, anggota DPR RI dari fraksi Hanura, dan saya juga pimpinan fraksi. Ya, dan beliau dikenal sebagai pengamat intelijen wanita, ya, karena jarang Mbak pengamat intelijen yang putri. Jadi pengamat intelijen wanita yang juga pengamat militer, beliau juga dosen di Universitas Pertahanan ya Mbak ya? Betul. Dosen di Universitas Pertahanan. Jadi dan di beberapa universitas juga, Mas Ridwan, dosen tamu. Ya, terima kasih Mbak. Ini kebahagiaan buat netizen di channel saya juga bisa menghadirkan Mbak Nuning. Ini saya bawa buku Mbak Nuning nih. Nah, ini buku. Matur nuwun, matur nuwun. Ini adalah disertasi. Semoga ya, bermanfaat. Disertasi atau apa ini Mbak ceritanya? Bagaimana itu ini ceritanya? Itu disertasi, Mbak? Tetapi saya sinkret menjadi sebuah buku
sehingga enak dibaca dengan bahasa yang lugas, dan mungkin bagi generasi penerus, generasi muda yang mungkin ke depan akan meneliti juga seperti saya, bisa menghasilkan karya yang lebih baik daripada apa yang sudah saya capai. Ceritanya gimana Mbak? Mungkin boleh diceritakan nih bagaimana kok Mbak Nuning ini kalau nggak salah S2-nya komunikasi ya, lalu kemudian S3-nya ini kok fokusnya ke intelijen. Nah ini kan mungkin netizen juga bertanya-tanya nih Mbak, gimana kira-kira itu ceritanya? Iya, baik. Mas RH, ini saya panggilnya Mas RH biasanya. Jadi ini untuk pengetahuan ya, kan saya tahu netizen mungkin juga berasal dari mahasiswa atau yang belum jadi mahasiswa. Saya dulu itu ketika saya ingin mengambil penelitian untuk disertasi saya terkait dengan bidang intelijen, betul-betul saya tuh berjuang. Karena apa? Ketika saya berjumpa dengan para senior dari TNI, para jenderal dari TNI, Polri, dan bukan hanya jenderal, semuanya juga selalu mengatakan, Mbak itu mentok, nabrak tembok, dan tidak akan mungkin sukses dan berhasil meneliti intelijen, karena kesemuanya itu serba rahasia dan lain sebagainya. Saya tidak ambil putus asa, dan saya terus berjuang, dan akhirnya saya bisa lulus dengan nilai yang bagus di Universitas Pajajaran sebagai doktor saat itu pada tahun 2009. Ya, saya itu awalnya kan sangat ingin menulis mengenai intelijen karena orang tua saya juga bekerja, bertugas di bidang itu. Nah, kebetulan beliau juga almarhum adalah pengawal presiden saat itu, Presiden Soekarno tentunya ya. Jadi terus banyak-banyak buku yang diwariskan kepada saya, walaupun sekarang sudah sobek-sobek dan dimakan rayap, tetapi itu sangat menarik. Terus akhirnya saya juga sebagai anggota DPR RI selalu beli buku, kalau kemana-mana bukunya juga nggak lepas dari pengetahuan mengenai intelijen dan militer, security, dan lain sebagainya, karena memang saya tertarik di bidang itu. Alhamdulillah, saya mendapatkan jalan, saya mengambil disertasi saya di Universitas Pajajaran, di mana sebelumnya saya mengajukan proposal jujur ke Universitas Indonesia, tetapi saat itu profesornya, saya tidak sebut nama, tapi beliau adalah mantan pejabat di zaman Pak Harto, itu menolak sekali karena memang sepertinya ada kebencian atau ketidaksukaan terhadap TNI Polri. Lalu saya kemudian gagal masuk UI, walaupun saya S1, S2-nya dari UI, saya lalu ujian di Universitas Pajajaran dan saya alhamdulillah bisa masuk dan lulus dengan nilai baik. Nah, memang banyak sekali hal yang harus saya lakukan, seperti halnya saya penelitian kan di Badan Intelijen Keamanan Polri, saya hari-hari diberi kesempatan oleh Kabik pada saat itu untuk duduk di situ memantau aktivitas, sampai saya disangka sekretaris dari Bapak Kabik tersebut. Jadi kalau Bapak Kabik bikin janji dan ternyata beliau belum datang, saya dimaki-maki juga oleh tamunya. Ya saya terima saja, saya kan tidak bisa bilang bahwa saya adalah peneliti. Demikian Mas Ridwan, cerita mengenai perjuangan bikin buku ini, bikin disertasi. Itu tadi Mbak, saya tertarik dengan komentar di awal ya. Mungkin para senior bilang, oh kamu mau neliti intelijen itu kan sesuatu yang tertutup gitu kan. Ini saya kira yang juga masih menjadi Mbak ya, belum begitu. Jadi orang tuh masih berpikir bahwa wah intelijen itu sesuatu yang misterius, rahasia yang nggak boleh ditulis sebagai buku gitu. Nah itu Mbak Nuning yakinkannya gimana ke profesor di Unpad itu? Iya, saya mengatakan bahwa kasanah intelijen itu kan kita semua tahu bahwa di Amerika sekalipun yang katanya itu adalah negara yang sangat piawai menjaga kerahasiaan data-data di CIA sendiri kan setelah sekian puluh tahun juga boleh dibuka begitu. Lalu kemudian kalau itu bersifat adalah ilmu pengetahuan, maka itu tidak ada larangan bagaimana intelijen itu diketahui publik, kecuali itu adalah aktivitas intelijen ya, dan rencana strategis. Tentunya itu adalah aktivitas ya, itu tidak boleh dibeberkan ke
publik. Tetapi kalau bersifat ilmu pengetahuan, menurut pandangan saya tidak menjadi masalah, dan saya juga menyampaikan hal tersebut dulu kepada Bapak Hendro Priyono dan para senior-senior yang memahami. Beliau justru mendukung, tetapi bagi rekan-rekan dari TNI Polri yang mungkin masih memiliki pemikiran bahwa intelijen itu nggak bisa didobrak, nggak bisa ditulis, dan itu sangat kaku begitu. Ya, memang PR-nya masih panjang ya Mbak untuk memahamkan itu ke publik ya. Karena memang kalau kita lihat di Amerika kan CIA juga bikin website, kemudian ada serial-serial intelijen. Nah, Mbak, kalau aktivitas hari ini ngajar juga kan tentang pertahanan, tentang militer, tentang intelijen. Nah, fokus kita hari ini kan Indonesia ini menghadapi berbagai macam ancaman baru ya Mbak. Nah, mungkin Mbak Nuning kira-kira prioritas Indonesia ini dalam waktu dekat nih apa nih, menghadapi ancaman apa nih Mbak? Baik, Mas Ridwan. Jadi kalau perlu diketahui bahwa perkembangannya kita ini akan menghadapi atau tengah menghadapi perang hibrida. Di situ bercampurlah ada yang namanya nirmiliter, non-militer, dan militer. Perang konvensional saya rasa pada hari ini terasa sangat mahal dan rumit karena harus ada perjanjian antar negara dan ada campur tangan PBB dan lain sebagainya. Dan saat ini kan ada di gray area yaitu asymmetric warfare, di mana langkah-langkahnya itu kebanyakan kan menggunakan sistem komunikasi ya. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat sekarang di dalam perang hibrida itu memang masyarakat harus sangat hati-hati karena berkembangnya banyak sekali hoax dan disinformasi, lalu kemudian post-truth, ya itu semua memang direkayasa untuk mengkacau situasi dan kondisi. Apabila kondisi pertahanan negara yang di mana masyarakatnya tidak saling bersatu dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara, tentunya itu yang sangat diharapkan oleh pihak musuh ya dalam tanda kutip. Jadi dalam hal ini memang kita harus hati-hati di dalam kita melangkah ke dunia baru di mana perang tak lagi kepada perang konvensional yang menggunakan alutsista besar-besar itu lalu kemudian bersifat mahal dan harus menggunakan hukum-hukum internasional yang rumit. Apalagi bila dikawinkan dengan hukum nasional yang juga rumit. Tentunya dengan perang di gray area, perang asymmetric warfare itu akan lebih mudah mengkacaukan situasi negara. Oke, Mbak, aku kemarin baca flyer ya, diskusi Mbak Nuning jadi pembicara di Universitas Pertahanan. Ya, yang terkait dengan hoax, perang disinformasi di era corona itu, Mbak. Memang apa Mbak, hasil penelitian Mbak Nuning sementara ini memang itu menjadi bagian yang strategis ya sampai harus dibahas di Unhan gitu. Ya, memang disinformasi mengenai COVID-19 ini memang kita rasakan ya, di mana banyak sekali pihak yang ingin meyakinkan bahwa apa yang dikerjakan pemerintah terkait dengan COVID-19 itu hanyalah sebuah rekayasa dan informasi palsu atau false. Nah, kita juga dalam hal ini betul-betul harus bahu-membahu mengatasi hal ini, jangan sampai masyarakat itu lebih percaya informasi yang sifatnya disinformation gitu. Atau post-truth, sebuah pembenaran terhadap sesuatu yang belum tentu benar gitu, Mas. Oleh karenanya di sini memang penting sekali literasi yang baik yang dimiliki oleh masyarakat kita. Begitu banyak hal yang dilakukan untuk melaksanakan disinformasi ini oleh unsur dari masyarakat, Mas Ridwan. Ada juga loh, mohon maaf, tanda petik, dari TNI Polri sendiri juga ada yang melepas hal itu. Lalu kemudian ada artis yang sampai mewawancarai orang penting lah untuk meyakinkan bahwa hati-hati loh, informasi pemerintah tuh belum tentu betul begitu. Bahwa COVID-19 itu sebenarnya tuh nggak ada gitu loh. Jadi
lu semua nggak usah takut lah sama COVID-19 gitu, misalnya gitu ya. Hal-hal tersebut kan berkelindan di antara WA group dan lain sebagainya gitu, Mas Ridwan. Mbak Nuning, ini kan kemarin Satgas di gugus tugas kalau nggak salah ya, di BIN itu juga menangani tentang COVID ya. Dan ada juga nih suara-suara miring yang mengkritik, loh kok intelijen kok ikut ngurusi COVID sih gitu. Nah, menurut pendapat Mbak Nuning sendiri gimana tuh? Ya, orang kalau mengkritik sih gampang aja ya, tetapi sebenarnya sudah pada tempatnya Badan Intelijen Negara itu juga menangani COVID-19. Kan Presiden juga sudah mengatakan bahwa seluruh kementerian dan lembaga harus melakukan realokasi dan refocusing anggaran, termasuk juga BIN itu untuk COVID-19. Jadi saya rasa BIN melakukan tes, tracing, dan treatment itu bukan hal yang keliru. Memang ada di garda terdepan justru malah Badan Intelijen Negara ini. Kayak seperti saya melihat sendiri bagaimana melakukan tes COVID ya, dari rapid test, lalu kemudian sekarang juga melakukan antigen, unsur-unsur masyarakat itu juga di KL juga banyak menggunakan jasa dari Badan Intelijen Negara. Ya, jadi secara prinsipal malah justru itu membantu dan meringankan Satgas COVID ya, Mbak ya. Betul, betul. Ya, dan juga ranahnya juga semua sumber daya kan nggak masalah ya, sah-sah saja ya, Mbak. Lagi pula begini ya Mas Ridwan, bagaimana kalau BIN itu tidak boleh ikut menangani COVID-19 ya kan kita perlu ada deteksi dini juga. Apabila BIN abai terhadap hal itu justru malah salah karena kan BIN harus menjadi pengumpul informasi utama untuk Presiden agar mengetahui sejauh mana bahaya COVID-19 ini ada di negara kita begitu. Oke, Mbak, sekarang kita masuk ke SDM intelijen nih, Mbak. Baik. Karena Mbak Nuning kan juga ngajar di berbagai instansi. Nah, kira-kira Mbak apa yang idealnya yang lebih perlu diperbaiki ke depan untuk SDM intelijen Indonesia ini? Terutama kan penonton kita ini banyak juga nih Mbak adik-adik yang SMA yang pengen banget nantinya masuk STIN. Ya, jadi kira-kira gimana tuh Mbak? Ya, kebetulan juga beberapa saat yang lalu saya juga dosen tetap di STIN, tetapi juga akhirnya saya karena saya fokus juga ke beberapa tugas-tugas saya yang lain, jadi saya sekarang sedang berhenti dulu mengajar di STIN, tetapi perlu diketahui Mas Ridwan bahwa Indonesia sangat membutuhkan insan-insan intelijen yang profesional. Profesional itu tidak pria, tidak laki-laki maupun perempuan, jadi dua-duanya ya harus profesional. Hal yang harus saya tekankan di sini, utamanya karena saya perempuan ya, utamanya seorang insan intelijen yang perempuan itu janganlah hanya untuk mengisi kekosongan tuntutan bahwa di setiap lini harus ada perempuannya. Jadi walaupun dia perempuan tidak boleh kalah dengan pria, tidak boleh kalah dengan laki-laki. Keahliannya, pemikirannya, analisanya, ketepatannya, lalu kemampuannya melakukan disepsi, tradecraft, dan lain sebagainya, itu harus memiliki kemampuan yang tangguh. Kalau tidak, maka Indonesia tidak akan pernah memiliki badan intelijen negara dengan kelas dunia, world class. Seperti apa yang sering saya dengar, Bapak Kepala BIN yang sekarang, Jenderal Purnawirawan Profesor Budi Gunawan itu sangat berhasil sekali membangun Badan Intelijen Negara dengan harapan insan-insan intelijennya juga berpikir sama dengan beliau bahwa ingin menjadikan BIN itu world class gitu. Jadi Mbak Nuning tadi kutipannya menarik tuh. Meskipun perempuan tetap harus jago gitu. Ya, jadi perempuan bisa juga jadi spy master ya. Ya, jadi bukan hanya spy master saja Mas Ridwan, seorang insan intelijen itu juga betul-betul harus memahami berbagai hal seperti komunikasi antar budaya. Itu harus paham betul. Lalu kemudian bagaimana dia menjalankan tugasnya. Apabila ada tuntutan, dia melakukan disepsi. Jangan sampai ketahuan gitu. Itu bagaimana pinter-pinternya dia gitu. Misalnya ditugaskan disepsi menjadi si A, si B. Tetapi karakter yang lagi dia perankan itu
dia tidak kuasai, maka orang akan lihat bahwa oh ini bukan nih sebenarnya begitu. Nah, hal-hal demikian itu yang harus dimiliki oleh insan-insan intelijen kita. Nah, kalau saya lihat sekarang ini memang harus terus ditingkatkan. Kita sangat membutuhkan generasi penerus di bidang intelijen yang justru meskipun kita bangga sebagai insan intelijen, tetapi juga kita harus pandai memperkenalkan diri kita ke dunia yang normal lah ya. Kalau dipikirkan bekerja di bidang intelijen itu ya mungkin ya pasti Mas Ridwan sendiri sebagai peneliti tahulah tentunya tidak sama seperti misalnya kita kerja di BIN, nggak sama lah dengan kayak di BI gitu. Segala sesuatunya serba open ya, serba terbuka. Nah di situ kan harus tahu apa yang harus dilakukan, analisa giat bagaimana, temuan bagaimana, lalu bagaimana proses pelaporannya. Tentunya siklus intelijen itu harus dikuasai sungguh-sungguh gitu. Mbak Nuning, kan selama ini Mbak Nuning juga menjadi pembicara di berbagai media terkait tentang kinerja intelijen ya. Ini sebagai pengamat nih Mbak ya, sebagai pengamat nih bukan sebagai mantan dosen STIN nih. Sebagai pengamat kira-kira Mbak Nuning menilai kinerja BIN hari ini gimana Mbak sebagai pengamat? Kalau saya sebagai pengamat jujur saja saya melihat yang dilaksanakan oleh Kepala BIN yang saat ini yaitu Jenderal Profesor Budi Gunawan itu bagus sekali. Itu satu pembangunan STIN, itu udah luar biasa sekali. Jadi bukan hanya fisik gedungnya saja, tetapi juga mahasiswanya juga dibangun juga dengan baik dan bisa diterjunkan, insya Allah itu dengan lebih baik. Juga sistem subordinasi aktivitas di Pejaten sendiri, saya melihat itu banyak sekali kemajuan ya. Orang-orang tuh bekerja dengan komitmen mereka sebagai insan intelijen dan sadar bahwa seorang insan intelijen itu harus banyak pengetahuan. Jadi bukannya ya datang jam 8, pulang jam 5, walaupun belum selesai ya pulang jam 5. Intelijen itu nggak bisa begitu. Intelijen itu 24 jam kerja. Begitulah yang saya lihat dari apa yang diajarkan oleh Kepala BIN yang sekarang kepada bawahan beliau ya. Jadi ya mudah dan kerapihan bekerja juga saya melihatnya demikian gitu. Oke. Mbak, ini juga sekaligus menjawab nih teman-teman netizen ini kan banyak juga ya Mas, kalau kita dari daerah di luar Jawa, kira-kira bisa nggak ya diterima di STIN gitu? Ya ini kan mungkin Mbak Nuni kan yang sudah jadi dosen nih kan, jadi bisa menceritakan tuh kira-kira bisa sih Mbak, bisa nggak sih misalnya orang dari Sulawesi, adik-adik kita dari Papua? Bisa banget dong, dari Papua aja ada kok banyak. Pasti bisa, kan tapi kan harus melalui tes ya. Tesnya juga tidak mudah ya. Memang tes itu bukan hanya intelektualnya, tetapi fisik juga talent ya. Memang kalau di dalam pekerjaan sebagai intelijen itu diutamakan juga tes talent ya, bakat. Saya bicara bakat sedikit, Mas Ridwan. 2 orang yang pandai, dua-duanya mungkin lulus terbaik. Yang satu dari Manado, mungkin yang satu dari Papua. Tetapi ketika yang ditanya nih yang dari Manado tidak punya sense of intelligence, ditanya apa yang kamu lihat dari bunga mawar itu? Dia hanya menjawab bunga mawar itu warnanya merah, daunnya hijau tok. Tetapi yang dari Papua mungkin punya sense of intelligence, dia akan bilang bahwa di dalamnya ada sari, ada serbuk, lalu kemudian serbuk itu kalau dicium itu kita bisa bersin, dan lain sebagainya, itu yang kita cari. Jadi bukan sekedar, oh bunga mawar warnanya merah, daunnya hijau, tuh ada durinya, kalau nyocok tuh nanti berdarah. Nggak begitu. Tapi analisa keseluruhan dari bunga mawar tersebut, anak ini pasti punya sense of intelligence yang tinggi. Nah, yang begitu-begitu tuh yang pasti mudah diterima ya, Mbak ya, di seleksi STIN ya. Ya, betul. Karena kan curiosity ya, rasa ingin tahu dari seseorang yang punya talent intelijen itu memang berbeda dengan orang biasa yang tidak punya begitu, Mas Ridwan. Ya, Mbak Nuning, ini kita kalau mau ngobrol bisa panjang banget. Cuma saya matur nuwun terima kasih sekali waktunya untuk bisa hadir jadi bintang tamu di YouTube saya.
Mungkin terakhir Mbak soal pesan Mbak Nuning untuk netizen yang nonton channel ini, tadi terutama mungkin perlu digarisbawahi soal intelijen sebagai ilmu pengetahuan ya, karena mungkin masih banyak yang salah persepsi nih, wah ini Ridwan Jogja apa-apaan nih bikin channel soal intelijen gitu kan. Padahal bukan orang Intel, bukan anggota Intel gitu kan, cuma alumni S2 kajian Intel gitu. Monggo Mbak. Saya berpesan kepada para netizen dan generasi penerus ya khususnya, insan-insan seperti Mas Ridwan Habib ini penting karena memperkenalkan dunia intelijen juga dengan baik. Tidak usah takut sama yang namanya intelijen. Intelijen itu bukan momok, bukan hantu, bukan setan. Itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara kita tercinta dengan ideologinya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu memang kelahiran intelijen Indonesia ini adalah sama dengan kelahiran dari negara ini sendiri. Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah takut juga berpartisipasi sebagai insan intelijen. Kita harus pandai-pandai menghadapi dunia yang berkembang dengan perang hibrida tadi yang saya sampaikan. Jangan sampai tanpa literasi yang baik, lalu kemudian percaya dengan adanya hoax, post-truth, disinformasi yang disengaja untuk menghancurkan negara kita. Nah, itu dituntut walaupun belum masuk menjadi staff BIN, misalnya ada sense of intelligence. Ya, rasa ingin tahu, lalu kemudian kalau yang mahasiswa kan bisa Google, apa iya sih, bener nggak sih, begitu. Jadi jangan istilahnya mengeneralisir, kebiah-uyah, pengetahuan yang salah itu sebagai suatu hal yang benar, yang itu dinamakan dengan post-truth. Jadi bagi saya, semoga ke depan wawasan masyarakat Indonesia mengenai intelijen semakin baik, tidak curiga pada intelijen, tetapi juga mengetahui manfaat intelijen itu justru untuk menyelamatkan kita sebagai bangsa. Ya, terima kasih sekali Mbak Nuning. Di tengah kesibukan yang luar biasa, Mbak Nuning menyediakan waktu untuk berbincang dengan channel ini. Semoga senantiasa sehat ya Mbak ya. Mas, Salam sedikit Mas, saya ada lupa. J. Saya punya banyak sekali buku ya. Ini kalau ini untuk kaum perempuan ya. Ini juga Sun Tzu. Jadi ini penting banget. Jadi apa yang dikatakan Sun Tzu adalah kenali musuhmu, kenali kawanmu. 1000 kali kita perang, 1000 kali kita menang. Oleh karena itu kita harus mengenali semua pihak yang ada di sekitar kita. Nah, ini penting mungkin bisa dibaca ya. Sun Tzu juga ada yang bahasa Indonesia. J, terima kasih sekali Mbak. Matur nuwun, terima kasih. Salam hormat untuk keluarga. Salam hormat juga untuk keluarga. Corona. Selamat siang. Siang. Velox et exactus. Velox exactus.